Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-6 atau ke-7 ya, setelah kemarin libur. Kita ketemu lagi untuk membahas lanjutan HTML. Hari ini kita akan membicarakan lanjutan HTML atau HTML part 3 ya, part 3. Oke, part 3 ya. Di sini sudah dirangkumkan ya, HTML part 3 ini sudah rangkumkan udah rangkumkan tentang komponen-komponen dari HTML gitu ya. Setelah pengenalan HTML, nih belajar HTML, mengenal tag, elemen, atribut HTML. Setelah pengenalan HTML, text editor kemarin kan sudah kasih tahu ya apa yang digunakan, text editor apa yang digunakan untuk belajar HTML gitu ya. Nah, text editor apa? Kini kita akan memasuki tutorial ya, tutorialnya. Nah, sekarang ada tag HTML. Tag HTML itu apa sih? Kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser ya. Ini web browser. Next, web browser ditulis dalamnya. Web browser itu berupa list, paragraf, link. Nah, jadi cara mengatur tulisan di notepadnya gitu ya. Oke. Dalam penulisan tag hampir semua menggunakan pembuka dan penutup tag. Nah, contohnya tag itu nanti kalian lihat misalnya body ya, body, kemudian objek yang diisi apa, kemudian tag. Ada pembuka, ada penutup seperti yang saya sampaikan kemarin ya, langsung praktek, ada pembuka dan penutup. Perbedaan antara pembuka dan penutup dan tag penutup itu, kalau pembuka itu diawalinya sudut pembuka seperti ini, kalau penutup ya diberi garis ya, backslash atau tag yang dimaksud dan diakhiri dengan penutup kurung sudut, backslash ini ya. Oke, lanjutkan. Berikut beberapa jenis tag yang sering dijumpai di web programming. Ini digunakan untuk komen ya, komen atau keterangan, komen, jadi nggak harus di nggak harus dipakai. Ini bisa untuk misalnya ini menjelaskan tentang apa gitu ya. Ini bisa bisa untuk komen aja gitu. Kemudian doctype HTML digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen. Doctype nanti ada, biasanya di awal itu ada doctype, tapi nanti kita akan boleh digunakan, boleh juga enggak. Jadi misalnya doctype HTML ada tulisan seperti ini. Ini kan di bawahnya ini kan dia nggak akan kebaca sebagai sebuah kode, artinya bisa ditulis bisa enggak gitu. Kemudian yang ini A ya. Nah, A seperti ini mendefinisikan sebuah ancor. Ancor ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain. Menautkan jadi menghubungkan antara HTML yang kita buat ini dan HTML yang lain. Kemudian B, bold. Kalau di Word itu kan B itu bold. Nah, nanti bisa menebalkan sebuah huruf gitu. P, paragraf. Kemudian heading 1, heading 2 ini di Word, ingat, mungkin masih ingat, dia bisa lebih besar dari heading 1 sampai heading 6. Nanti kita coba dari mulai yang besar ke sampai yang paling kecil. Body mendefinisikan isi. Nah, body ini pasti ada karena isi dokumen itu, isi dalam HTML itu selalu di bawah body. Kemudian head mendefinisikan kepala. Head, di dalam isi head ada title ya, udah kita pernah coba praktek kemarin. Kemudian div, kemudian link ya, ini div mendefinisikan halaman, link menghubungkan link, seperti kita kalau ngelink aja ketika ada warna Google Form, absen atau apa, kita
kita ini linknya, kita klik linknya, maka dia akan muncul. Nah, itulah link ya. Script script itu kode, mendefinisikan client side script, berarti kode-kode yang ada di HTML itu nanti itu namanya script. Tabel, nah kalau mau buat tabel bisa nggak itu di HTML? Bisa ya, dengan tabel TD/TH ini nanti akan kita masukkan ke bab selanjutnya ya. Oke, kemudian TR, membuat baris di dalam sebuah tabel. Kemudian UL, mendefinisikan daftar dalam format bullet. UL itu kayak bullet numbering itu ya, kayak bulat-bulat atau bentuk apa istilahnya, layang-layang itu ya, pokoknya bullet numbering lah gitu. Kalau li itu list, dia pasti akan naik turun ke bawah seperti itu. Oke gitu ya. Kemudian sampai di sini dulu mungkin. Nah, kita lihat dulu ini contoh, ini dia materinya dulu ya, nanti kita praktek. Kemarin kan ada doc type ini ya, ini sama aja seperti comment, jadi tidak untuk ini nih ya, doc type HTML, nggak usah diperhatikan, nggak akan ngeklik ke sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nggak akan ngeklik ke sini. Kemudian title nanti seperti kemarin ya, bisa dibuka lagi kemarin penjelasan saya. Yang title ini judulnya di sini, kemudian hit buka, hit tutup, kemudian body. Nah, H2 align center, artinya tulisan ini adalah akan di tengah center. Kemudian ketebalannya berkurang 1, besarnya atau ketebalannya berkurang 1 ya, kalau H1 itu lebih besar, H2 kecil. Nah, H2 adalah tag heading 2. Align adalah nama dari atribut. Align untuk center. Center adalah nilai dari atribut. Ini sekedar teori ya, tapi harus disampaikan. Jadi kalau kalian minta, Zia kenapa sih kok nggak langsung praktek gitu? Ya karena harus ada teorinya dulu gitu kan, supaya kamu tahu, makanya fokus. Pengenalan atribut HTML adalah elemen-elemen bagi dari tag H2 nih. Tulisannya nanti akan di tengah. Oke, kita belajar H1, H2, H3, kita selesaikan dulu teorinya dulu ya. Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian terpenting pada halaman web. Elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan yang tayang berurutan ya, H1, H2 sampai H6. Nanti kita akan coba perbedaannya seperti apa yang bisa digunakan untuk menambah ke struktur halaman web. Perbedaan masing-masing heading yaitu besar hingga kecil teks, contohnya ya. Oke, H1, H2 nanti lebih ya sampai H6 kita akan coba nanti. Kemudian ini HTML hit title jangan lupa tulisannya ini. Kemudian ini adalah heading 1, berarti ini akan sangat besar, hasilnya seperti ini. Kita akan coba nanti heading 1, heading 2, heading shoot sini ya. Kita bikin baru aja ya, yang gambar kemarin, untuk nanti kita bikin link gitu. Oke, kita bikin heading 1, heading 2 baru ya. Oke, ini adalah warna, nanti kita ngomongin warnanya lagi nanti. Kita heading 1, heading 2 dulu. Oke, sebentar, kita sudah berapa menit ini, kita close dulu ya. Kita ke heading yang kita ke praktek, nanti saya close dulu ya.